got for me? A little insight to a very complicated girl. I just upped my price. What? $100 a date. I can't thank you enough for helping me sneak out of detention. Very cool. No problem. Seorang siswa SMA bernama Cameron baru saja pindah ke sekolah barunya. Ia sedang berada di ruang BK untuk konsultasi terkait kepindahannya ke sekolah barunya itu. Tak lama berselang, tiba-tiba seorang siswa lainnya bernama Patrick juga dipanggil ke ruang BK. Patrick lagi-lagi membuat masalah di sekolah. Cameron adalah remaja culun dan kutu buku. Tak butuh waktu lama, ia pun mendapat teman pertamanya, yaitu Michael. Siswa yang sok keren dan sok kenal pada semua orang, padahal orang-orang tidak peduli padanya. Namun tetap saja Michael pandai berbicara. Ia lalu menuntun Cameron untuk mengenal lingkungan sekolah tersebut. Ketika itulah Cameron jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis cantik jelita bernama Bianca. Di lain sisi, Bianca punya seorang kakak cewek bernama Kat yang juga bersekolah di SMA tersebut. Kat sebenarnya cewek yang cantik, tapi dia terkesan tomboy dan lumayan antisosial. Kat juga tidak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan cinta-cintaan. Pada jam pelajaran pun, Kat selalu membuat masalah dengan gurunya dan oleh sebab itu ia sering dikeluarkan dari kelas dan disuruh ke ruang BK untuk konseling. Lalu ada Joy, seorang siswa kaya raya dan populer di sekolah. Ia juga adalah model iklan. Meski begitu, Joy adalah siswa yang bodoh. Ia sering mengusili Kat di kelas. Saat pulang sekolah, Joy dengan mobil sportnya menghampiri Kat untuk menawarkan pulang bersama. Namun Joy dicuekin begitu saja. Kebetulan saat itu Bianca sedang berjalan dengan temannya dan mereka juga mendapatkan tawaran dari Joy. Bianca pun tak melewatkan tawaran itu dan pergi bersenang-senang dengan Joy. Setibanya di rumah, Bianca diceramahi oleh ayahnya yang overprotective karena diantar pulang oleh Joy yang adalah seorang pria. Lalu sang ayah memberikan aturan pada Bianca kalau ia hanya boleh pacaran jika kakaknya Kat mau berpacaran. Kat tentu tidak mau berpacaran dan tentu tidak tertarik sama sekali untuk pacaran. Mendengar hal itu, Bianca pun protes pada ayahnya. Namun peraturan haruslah dituruti karena ayah mereka tak ingin mereka terjebak pada masa remaja yang salah. Meski bersaudara, nyatanya Kat dan Bianca sangat tidak akur. Namun Bianca sendiri adalah seorang gadis remaja yang ingin bebas merasakan dunia remajanya. Apalagi saat ini ia sedang dekat dengan Joy yang membuatnya semakin tak mau dikekang. There's more to her than you think. I mean, look at the way she smiles. Esoknya di perpustakaan sekolah, saat itu Cameron dan Bianca sedang belajar bersama. Lalu Cameron memberanikan diri untuk mengajak Bianca keluar malam minggu. Cameron tahu kalau Bianca tak diperbolehkan untuk keluar oleh ayahnya. Namun Bianca menjelaskan kalau ia bisa pergi keluar jika kakaknya Kat ikutan pergi. Ia bisa kencan jika kakaknya juga kencan. Mendengar itu, Cameron tentu sangat senang. Bianca seolah memberi harapan untuknya. Cameron menjelaskan bahwa ia akan mendapatkan pria untuk Mbak Kat. Tapi sebenarnya Bianca tak menyukai Cameron. Ia hanya memanfaatkan Cameron agar bisa kencan dengan Joy. Lalu dengan semangat, Cameron dan Michael pergi untuk mencari pria yang bisa mengajak Kat untuk kencan ke seluruh sudut sekolah. Namun tak seorang pun yang menurut mereka cocok. Sampai akhirnya mereka mendapatkan seseorang yang cocok dengan karakter Kat, yaitu Patrick, murid berandalan yang jarang masuk sekolah. Berbagai rumor miring bahkan beredar tentangnya. Mereka berusaha ngobrol dengan Patrick, namun tak mendapatkan hasil dan mencoba cara lain, yaitu dengan membayarnya. Tapi mereka tak punya uang. Mereka lalu mencari seorang yang kaya raya, namun bodoh. Yap, itu adalah Joy. Michael lalu membujuk Joy dan mengatakan kalau Joy bisa mengajak Bianca kencan dengan syarat kakak Bianca juga harus punya pasangan. Hal itu tentu membuat Joy tertarik. Michael pun minta bantuan pada Joy agar Patrick mau mengajak Kat untuk kencan bersamanya. Di lapangan sekolah, Patrick yang sedang ngerokok dihampiri oleh Joy dan menawarkan sejumlah uang untuk bisa mengencani Mbak Kat. Awalnya Patrick menolak karena jumlah uangnya tak seberapa. Namun guys, saat Joy menaikkan jumlahnya, Patrick pun setuju menerima tawaran tersebut. Deal, misi pun dimulai. That guy? I heard he ate a live duck once. Everything but the beak and feet.
Patrick mulai mendekati Cat yang saat itu telah selesai jam olahraga. Namun ia mendapatkan sambutan yang dingin dari seorang Cat. Melihat hal itu, Cameron sedikit kecewa karena rencananya untuk ngajak Bianca kencan bisa saja tak berjalan lancar. Patrick lalu mengikuti Cat saat selesai berbelanja dan mencoba mendekatinya kembali. Namun tak juga mendapatkan hasil. Cat masih saja ketus. Di sekolah, Patrick kembali minta uang tambahan pada Joy. Dan Joy yang bodoh pun memberikannya karena sudah ngebet pengen kencan dengan Mbak Bianca. Saat Patrick sedang dalam praktikum, tiba-tiba Cameron dan Michael menjumpainya dan mengatakan akan membantu Patrick mendekati Cat karena Cameron mengakui ia suka pada Bianca. Dua cowok cupu ini juga mengatakan kalau mereka lah yang mengatur semua rencana itu dan Joy hanyalah pion. Mereka mengusulkan agar Patrick dapat mengajak Cat pergi pesta malam Jumat di rumah salah satu siswa. Di sisi lain, tampak Joy sedang mengajak Bianca untuk pergi ke pesta malam Jumat itu. Bianca dengan senyum manisnya hanya menjawab mungkin. Sebab jika Cat pergi maka ia bisa pergi dan jika tidak, ya wassalam. Sepulang sekolah, Cameron dan Bianca sedang ngobrol tentang pesta malam Jumat tersebut. Bianca mengatakan bahwa ia sangat ingin pergi, tapi takut Cat tidak pergi. Dengan sok keren, Cameron mengatakan ia akan mengatasi hal itu, seolah-olah Bianca ingin pergi karena dirinya. Mereka juga membahas tentang hal apa saja yang disukai dan yang tidak disukai oleh Cat agar Cameron lebih mudah menjalankan rencananya. Di antaranya, Cat tak suka cowok yang perokok. Malam harinya, Cameron dan Michael pergi ke bar untuk menjumpai Patrick dan mengabarkan hal yang disukai oleh Cat dan tidak disukainya itu. Patrick pun terpaksa berhenti merokok untuk beberapa waktu. Cat juga suka musik dan Michael menyuruh Patrick untuk pergi ke klub karena saat ini Cat sedang menyaksikan live konser musik di sana. Patrick pun pergi ke klub itu dan melihat Cat yang sedang asiknya joget menikmati musik. Cat yang hendak memesan air mineral tapi bukan le mineral melihat Patrick. Sedikit berbincang, Patrick pun menjelaskan bahwa ia kini tidak merokok lagi. Dan hal itu mulai menarik perhatian Cat. Patrick juga mengatakan ia suka dengan jenis musik yang disukai Cat. Bacot. Tentu hal itu membuat Cat sedikit terpukau olehnya. Lagi-lagi Patrick mengajaknya untuk kencan dan kali ini akhirnya ia mendapatkan kata yes dari seorang Cat. Tibalah pada malam Jumat, ayah Cat dan Bianca mengizinkan kedua putrinya itu untuk pergi. Bianca pergi bersama temannya, sementara Cat pergi dijemput oleh Patrick. Di tempat lain, Cameron dan Michael sedang bersiap-siap. Padahal itu adalah pesta anak muda, tapi mereka malah berpenampilan seperti bapak-bapak. Scene berganti. Di riuh pesta malam itu, tampak Joy sedang menggoda Cat dan menanyakan keberadaan Bianca. Saat itu Cameron juga sedang mencari keberadaan Bianca. Dan ketika bertemu, Bianca malah sedikit jaim di depan temannya karena mengenal Cameron. Cameron memuji kecantikan Bianca. Tiba-tiba Joy datang dan mengajak Bianca untuk minum dan itu tentu saja membuat Cameron patah hati karena dimanfaatkan oleh Bianca. Namun kekonyolan Joy yang selalu pamer bagaimana ia menjadi model iklan membuat Bianca ilfil terhadapnya. Bahkan Joy tak segan-segan mengajak teman Bianca lanjut pesta ke tempat lain. Di sisi lain guys, Cat kelihatan mulai kehilangan kesadaran karena terlalu banyak minum hingga ia menari di atas meja dan membuat semua orang menontonnya. Patrick lalu membawanya keluar. Menyadari Bianca tak menyukainya, Cameron mendatangi Patrick dan membatalkan perjanjian mereka. Namun Patrick memberikan saran pada Cameron, jika ia suka pada Bianca maka ia harus berjuang mendapatkannya tanpa bantuan orang lain. Lalu Patrick mengantarkan Cat yang dalam keadaan mabuk untuk pulang. Bianca yang merasa bersalah menghampiri Cameron dan memintanya untuk pulang bersama. Saat sampai di rumah, Cat mengatakan kalau Patrick tak seburuk yang ia kira dan mereka hampir saja berciuman. Namun Patrick sadar kalau ia hanya seorang pria yang dibayar. Tentu itu membuat Cat kesal dan masuk ke rumahnya. Selang beberapa saat, Bianca dan Cameron juga sampai di rumah. Cameron malah mendapatkan ciuman dari Bianca sebagai permintaan maaf karena telah membuatnya kecewa. Cameron yang tadinya sedih menjadi sangat bahagia. You know, just because you're beautiful, that doesn't mean that you can treat people like they don't matter.
Esoknya di sekolah, Cameron berpapasan dengan Bianca. Mereka saling tersenyum kasmaran bak orang baru jadian. Sungguh posisi ini sangat indah menyenangkan. Saat pelajaran olahraga, Cameron menemui Patrick dan tak jadi membatalkan perjanjian dengan Patrick karena ia telah baikan dengan Bianca. Sementara Joy sedang membujuk Bianca untuk mau pergi ke pesta dansa bersamanya. Bianca kembali mengatakan kalau ia tak bisa pergi jika kakaknya tak pergi, dan Joy bilang kalau ia telah mengatasi hal tersebut. Joy kembali membayar Patrick dengan $300 dan minta bantuannya agar mau mengajak Cat pergi ke pesta dansa itu. Awalnya Patrick menolak karena sudah muak dengan permainan Joy, namun akhirnya ia menyetujuinya. Patrick lalu diam-diam mengikuti Cat yang saat itu sedang di toko gitar. Ia menyadari bahwa Cat menyukai gitar itu. Hingga akhirnya di toko buku, Cat melihat keberadaan Patrick yang mengikutinya. Cat masih merajuk padanya masalah gagal ciuman yang lalu. Patrick coba merayu Cat namun tak mendapatkan hasil. Tak kehabisan akal, esoknya di sekolah Patrick lalu menyewa mikrofon dan grup musik sekolah, lalu bernyanyi untuk Cat yang saat itu sedang dalam pelajaran olahraga. Tentu saja ya kan, itu membuat Cat kagum karena yang dinyanyikan Patrick adalah lagu favoritnya. Patrick dan Cat memutuskan bolos pelajaran. Mereka pergi ke pantai untuk bermain kapal dayung. Mereka kini telah saling jatuh cinta. Mereka lalu bersenang-senang di tempat lain. Sampai akhirnya mereka berciuman di sebuah tempat permainan. Asik. Di perpustakaan, Cameron sedang belajar bahasa Perancis ditemani oleh Bianca. Bianca merasa kesal karena Cameron tak pernah mengajaknya kencan dan lalu pergi meninggalkannya. Saat di rumah, Bianca meminta izin pada ayahnya untuk bisa pergi ke pesta dansa. Namun sang ayah tak mengizinkan sebab Cat tak ikutan pergi. Bianca yang kesal lalu mengurung diri di kamar. Tiba-tiba Cat datang dan minta maaf padanya. Lalu ia bercerita tentang Joy. Ternyata Cat dulu pernah berpacaran dengan Joy dan bahkan sampai memadu kasih. Cat pun menasihati Bianca bahwa Joy bukanlah pria baik dan juga menasihati tentang asmara. Namun Bianca tidak terima karena ia ingin merasakan semuanya sendiri, bukan dari nasihat orang lain, dan menyuruh Cat keluar dari kamar. Malam harinya, Bianca dijemput oleh Cameron untuk pergi ke pesta dansa tersebut. Ayahnya tampak tak keberatan. Saat sampai di pesta, ternyata Cat juga menghadiri pesta itu. Di sana ia jumpa dengan Patrick yang tak segan memuji betapa cantiknya sang kekasih hati malam itu. Mereka tampak happy dan teman Cat juga baru mendapatkan pasangannya yang tak lain adalah Michael. Saat sedang asik mendengarkan musik pesta, tiba-tiba lantunan musik berubah menjadi lagu yang disukai oleh Cat. Dan itu adalah ide Patrick untuk membuat kejutan. Saat di toilet, teman Bianca dengan sombongnya mengatakan bahwa ia dan Joy telah berpacaran. Temannya juga mengatakan kalau Joy pernah bertaruh dengan gengnya untuk bisa bercinta dengan Bianca. Sontak saja guys, itu membuat Bianca sakit hati dan pergi dari sana. Di sisi lain, Cat dan Patrick sedang asik berdansa sambil Patrick menceritakan semua rumor miring tentangnya adalah hoax. Tiba-tiba Joy yang sedang marah datang menemui Patrick dan menanyakan kenapa Bianca pergi dengan Cameron. Joy dengan lantang mengatakan ia telah membayar Patrick untuk mengajak Cat. Hal itu pun terdengar oleh Cat dan membuatnya sangat marah. Lalu Joy melabrak Cameron dan memukulnya. Tapi tiba-tiba Bianca datang dan menonjok batang hidung Joy, muka dan perut hingga tumbang. Lalu ia menegakkan abang Cameron dan menciumnya saat itu juga. Cat sangat marah pada Patrick, tapi Patrick menjelaskan kalau ia tak peduli dengan uang karena ia telah jatuh cinta pada Cat. Ia lalu mengungkapkan betapa besarnya cintanya, namun Cat tetap saja pergi. Singkat cerita, di rumah Cat yang sedang galau, Bianca datang untuk mengajaknya berlayar dengan Cameron, namun ia nggak mood dan membiarkan mereka pergi. Tiba-tiba ayahnya datang dan memberikan beberapa petuah tentang hidup. Sang ayah juga mengerti anaknya telah pandai mengatur dirinya sendiri. Hal itu membuat Cat sangat senang dan memeluk sang ayah. Esoknya di kelas, Cat membacakan bait puisi. Isi puisi itu adalah ungkapannya kepada Patrick yang menjelaskan tentang 10 hal yang ia benci dari seseorang yang ia cintai.
cintai, persis seperti judul film ini. Setelah pulang sekolah dan hendak menaiki mobilnya, ternyata di dalam mobil ada sebuah gitar yang disukai oleh Cat ketika sedang di toko gitar waktu itu. Yah guys, itu adalah hadiah dari Patrick. Wah sweet banget ya Bang Patrick. Patrick membelikan gitar itu dari uang yang diberikan Joy padanya. Pandai sekali. Ia menceritakan kalau ada orang bodoh yang memberikannya uang untuk kencan dengan Cat, tapi malah jatuh cinta beneran. Hal itu membuat Cat tersenyum lega, lalu mereka ciuman di parkiran sekolah guys. Oke guys, cerita pun tamat. Ten Things I Hate About You adalah film yang dirilis pada tahun 1999 lalu, karya sutradara Gil Junger. Film ini boleh jadi adalah batu loncatan untuk bintang besar seperti almarhum Heath Ledger, Julia Stiles, dan Joseph Gordon-Levitt. Film ini sangat booming pada masanya dan bahkan dikatakan sebagai film komedi romantis remaja terbaik pada tahun perilisannya. Memang era 90-an sendiri menjadi salah satu masa kejayaan bagi genre komedi romantis di Hollywood. Banyak film komedi romantis legendaris yang lahir di dekade ini. Sebut saja Pretty Woman, You've Got Mail, atau Forrest Gump. Namun bahkan di antara film-film tersebut, Ten Things I Hate About You berdiri sebagai salah satu yang berkesan untuk banyak orang. Film ini menjadi sebuah karya solid yang memiliki hampir semua ornamen yang diperlukan untuk membuat sebuah film bergenre komedi romantis menjadi lengkap. Unsur percintaan, komedi, quotes yang tajam, prom night, soundtrack, serta plot berhasil membuat kita terharu, tertawa, dan tersenyum dalam kurun waktu 97 menit. Film ini tentunya menjadi salah satu film yang masuk daftar wajib tontonan kalian guys. Jelas ya, film ini adalah salah satu contoh terbaik dari komedi romantis modern dan bahkan masih mempengaruhi banyak film komedi romantis yang baru. Film ini juga bahkan mendapat popularitas karena berhasil memadukan elemen-elemen modern dengan cerita klasik Shakespeare yang sudah dikenal. Penampilan para aktor termasuk Heath Ledger yang memerankan Patrick Verona sangat diapresiasi oleh penonton dan kritikus. Film ini mengambil tema-tema tentang persahabatan, cinta, dan transformasi pribadi dalam suasana komedi yang ringan. Film ini juga menjadi salah satu karya yang membantu melahirkan bintang-bintang muda yang kemudian meraih kesuksesan di industri hiburan. Selain itu, referensi dan adaptasi modern dari kisah Shakespeare menambah daya tarik film ini. Yap, secara keseluruhan, Ten Things I Hate About You adalah film yang diingat dan dicintai oleh banyak orang guys. Baik sebagai kisah romantis modern maupun sebagai reinterpretasi cerita klasik. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating untuk film Ten Things I Hate About You 7,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye.